Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Saudara, mari angkat tanganmu, tutup matamu, pujikan ini dari hatimu. Katakan dengan imanmu, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, amin, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku bersama-Mu ya Tuhan. Dan Jesus, lama kata ya cikala lama ya. Dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku, sekali lagi katakan, bersama-Mu Tuhan. Lama ya. Yes, jangan menyerah, jangan menyerah. Katakan, aku sanggup berjalan bersama Tuhan. Dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang bersama-Mu, bersama-Mu. Aku menang bersama-Mu, bersama-Mu. Aku menang. Haleluya. Kami menang Tuhan, bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam bakal ya Mari kuatkan Tuhan, kuatkan umat-Mu ya Bapa. Ya lama ya shikara lama kala lama ya. Lama ya shikara lama kala ya. Yes, yes, yes Lord. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam kata ya shikara lama ya. Haleluya. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima anugerah yang baru Tuhan, kami terima sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa yang ajaib, Engkau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan. Karena kami percaya kalau Engkau bersama kami, dan ketika kami ada di pihak-Mu,
Engkau akan bawa kami ya Tuhan, dengan sayap-Mu naik terbang tinggi ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat hati setiap kami, bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa. Engkau melihat hati kami Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini kami masih ada di dalam pergumulan, biar pujian ini akan menjadi doa kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami sanggup berjalan. Yang mungkin ada di antara kami untuk terus berjalan menjalani kehidupan ini sepertinya berat, tapi hamba berdoa, Engkau lepaskan kekuatan atas mereka Tuhan. Lepaskan kekuatan yang baru, sehingga mereka terus berjalan, terus menyelesaikan pertandingan iman mereka. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, kami manusia terbatas Tuhan, tapi kami sadar juga hari ini kami punya Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu kami perlu untuk terus datang di hadapan-Mu, terus datang di hadapan-Mu, supaya hasil akhir kehidupan kami adalah kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Roh Kudus di tengah kami. Hamba minta roh urapan yang dari Engkau turun atas hamba-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Ketika hamba menyampaikan firman ini bukan dari apa yang hamba tahu, tapi biarlah keluarlah rema pewahyuan yang dari Engkau. Dan setiap umat-Mu yang mendengar, Tuhan diberkati. Urapi umat-Mu Tuhan. Beri mereka telinga seperti murid, bahkan ketajaman roh untuk mereka boleh menangkap firman Tuhan. Sehingga ketika benih dijatuhkan, biarlah benih itu akan jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, silakan duduk. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Apa kabar saudara hari ini? Sangat luar biasa ya. Pujian tadi sangat memberkati, amin. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Boleh saudara katakan kanan kiri bahwa engkau itu berharga. Jangan lupa katakan engkau sangat berharga. Sangat berharga, amin. Amin, haleluya. Ya saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya rindukan biarlah setiap minggu saudara belajar, tapi bukan hanya kita belajar di gereja, hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Amin saudara. Amin. Hidupi ya, hidupi supaya setiap kita sama-sama bertumbuh, sama-sama tertanam, berakar kuat ya. Apapun badai dan topan ke depan, goncangan seperti apapun, Anda dan saya, kita keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Hari ini topik kita dengan topik yang sangat sederhana, hidup dipimpin Roh Kudus. Katakan salam kanan kiri, hidup dipimpin Roh Kudus. Hari ini saya tidak memberikan note, tapi saya mengajak umat Tuhan bekerja sama aktif. Mari buka Alkitab saudara masing-masing. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14 kita baca terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan membaca ayat 16 hingga 17. Yang sudah dapat, mari katakan amin. Roma 8 ayat yang ke-14. Sudah dapat? Amin. Amin. Yang belum, boleh tolong. Saya tidak buat slide hari ini. Oke, jadi saya sangat rindu kita akan aktif membaca Alkitab. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Itu harus pegang ya. Kita lanjut 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak
menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika supaya amin. Saudara, ayat ini jelas ya. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, berarti di sini kata kuncinya adalah dipimpin. Saya tanya buat saudara, dipimpin dan memimpin, mana yang senang? Mana yang senang saudara? Anda memimpin atau dipimpin? Mana yang senang? Memimpin. Ya, sifat dasar kita paling suka memimpin, betul nggak saudara? Ya, sangat susah sekali kalau seandainya secara natural, kalau kita bincang secara natural, itu disuruh untuk mau dipimpin secara natural memang sangat susah, betul nggak saudara? Siapa di sini kalau saudara drive ya, pergi ke satu tempat yang mungkin kurang familiar atau sudah familiar tetapi jarang ke sana, kita masih perlu Waze atau GPS, betul nggak? Siapa di sini pakai Waze GPS? Siapa di antara saudara itu punya pengalaman ketika Anda sudah masukkan alamat di GPS saudara atau di Waze saudara, tetapi waktu saudara tengok, kadang-kadang GPS atau Waze kan tolong kita, betul nggak? Kalau kami biasa pakai Waze ya kan, ada beberapa jalan kalau dia itu jam, dia bagi kalau warna merah, betul saudara? Jadi didorong jangan jalan itu, betul nggak? Kemudian itu Waze akan tolong saudara bagi jalan yang lain. Nah, kadang-kadang kebiasaan kita ya, kami juga lah ya kadang-kadang, bahwa kita sudah tengok itu jalan merah ya kan, Waze berkata belok kiri ya kan. Tapi karena kita bilang bahwa kayaknya ikut Waze ini terlalu, kadang-kadang belum tentu benar gitu kan. Jadi kita itu mulai mencoba ya kan, baguslah, karena jalan yang biasanya kita jalan itu dia dekat. Kalau Waze dia suruh kita jalannya jauh lagi, apalagi kalau itu ada jalan kampung ya kan. Sehingga apa? Ternyata waktu kita mengikuti konon cadangan kita yang lebih baik ya kan, dan kita melanggar itu Waze, masuklah kita di daerah di mana betul-betul jam. Sehingga kita berkata, alamak jam betul-betul lah ya kan. Jadi kita sepakat ya, dipimpin dan memimpin, lebih senang memimpin. Tanya kanan kiri, kamu lebih senang memimpin atau dipimpin? Lebih senang semua kita yaitu memimpin. Sifat dasar kita memimpin. Apalagi salah satu ya, kami dari suku Batak ya kan. Konon orang Batak itu orang katanya dari suku dilahirkan dari suku bangsa-bangsa raja-raja ya kan. Jadi memang yang namanya agak susah kalau seandainya orang Batak dipimpin. Horas-horas orang Batak ya. Maaf ya, ini contoh saja ya. Konon ya kan. Makanya saya mau berkata buat kita, secara lahiriah, secara natural, saya mau berkata, bahkan kita kalau jujur, dipimpin itu tidak mudah, betul nggak saudara? Betul nggak? Tanya kanan kiri jiranmu, dipimpin senang tak? Karena sifat dasar kita bukan hanya dari bangsa manapun kita, apapun bangsanya, sifat dasar manusia memang suka memimpin. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah sudah berkata kepada Adam, masih ingat? Allah memimpin, betul nggak? Berarti Allah memimpin. Janganlah kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, nanti kamu mati. Tapi itulah namanya Hawa, ya kan? Lagi dan lagi, ya kan? Hawa ini orangnya itu mungkin
Karena kebiasaan yang namanya Hawa punya sifat dasar. Suka apa? Suka pemandangan. Betul nggak? Siapa di sini wanita-wanita suka pemandangan? Kalau kita penakjub, cuci mata lah gitu ya. Tak payah beli apa-apa, pergi ke mall cuci mata ya kan. Awalnya tak payah beli apa-apa ya kan, cuci mata, Mbak. Mata perlu dicuci. Ya nggak tahu lah kayak mana bahasanya ya, katanya cuci mata. Tapi konon-konon kalau udah masuk mall, wah diskon sana, diskon sini. Akhirnya apa saudara? Poket pun harus ke konon. Saya mau menabung, saya harus punya prinsip. Bulan ini duit untuk ditabung, ya kan? Ternyata saudara tabur, ya kan? Beza tipis ya, ditabung atau ditabur, ya kan? Ditabur di mana? Ditabur di mall. Calon kanan kiri, itu jangan-jangan kamu. Haleluya. Saudara yang terkasih, izinkan hari ini bersama-sama dengan saya juga. Bukan saya menggurui, tetapi ayo kita sama-sama bergandeng tangan. Mari kita rindu dan rela hidup dipimpin Roh Kudus. Amin saudara. Karena ayat 14 dikatakan, ini jelas. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Perhatikan saudara, saya berdoa pulang rumah, renungkan berkali-kali. Jadi ada orang yang juga tidak mau dipimpin. Tapi kalau orang itu mau dipimpin Roh Allah, ini perhatikan, ini janji Tuhan. Dia anak Allah. Ada amin? Banyak orang Kristen, tetapi tidak semua orang Kristen anak Allah. Itu persoalannya, sangat serius. Bahkan dikatakan, kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Ini ajaib. Betapa Roh Kudus memberikan jaminan. Ayat 16 tadi berkata, roh itu karena dia pakai huruf besar. Berbicara siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Dengar, kenapa Anda dan saya, kita yang sudah ditebus darah Yesus, kita sudah lahir baru, kita sudah diselamatkan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan bersaksi, dengar, bersama-sama dengan roh kita. Akan bersaksi. Bila nih, nanti kalau kita sudah jumpa dengan tahta pengadilan Tuhan. Siapa yang bersaksi nomor 1? Roh Kudus. Roh Kudus akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa Anda, bahwa orang itu yang dipimpin saja, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu seperti meterai. Ada amin? Ada amin? Saya berdoa umat Tuhan CST, dari mana bangsamu, apapun pemahamanmu, dengar satu ini. Di hari terakhir, mari minta dibaptis Roh Kudus. Dan yang kedua, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Pintu gerbang saudara akan dipimpin Roh Kudus. Engkau harus dibaptis oleh Roh Kudus. Dan engkau harus punya pengenalan akan Roh Kudus. Ketika saya berbicara mengenai Roh Kudus, jangan sampai Anda mengkonekkan dengan hubungan denominasi gereja. No. Ini firman Tuhan jelas berkata, karena Roh Kudus, nanti saya akan jelaskan, dialah yang akan menjamin Anda dan saya. Jadi ini betapa pentingnya. Anda yang belum dibaptis, khususnya saya dorong Anda harus dibaptis. Karena start ketika bermula Anda dibaptis, Anda sudah menerima Roh Kudus. Namun engkau perlu dipenuhi. Makanya rohmu belum aktif. Saya sangat mendorong, jangan meremeh-temehkan. Jangan juga terlalu bangga. Oh, aku sudah dibaptis, oh pastor. Puji Tuhan. Tapi engkau bisa juga kehilangan keselamatan ketika engkau tidak menjaga keselamatanmu. Makanya dikatakan, Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan harus kita kerjakan masing-masing. Ada amin? Ada amin? Dan bagaimana kita mengerjakannya? Dengan kekuatan kita tidak mampu. Anda dan saya perlu penolong yang ajaib. Siapa itu?
Roh Kudus. Next ya. Sangat penting untuk kita dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi, dipimpin Roh Kudus itu menolong kita untuk kita mampu, seperti lagu tadi, kita berjalan hidup di bumi. Engkau lemah, bangun lagi. Engkau gagal, bangkit lagi. Yang penting kita belum dipanggil Tuhan. Itu berarti tandanya Anda dan saya, kita masih punya harapan. Amin, saudara. Kenapa kita begitu penting untuk kita hidup dipimpin Roh Kudus? Sebab Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Mari buka Yohanes 14 ayat 26. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kalau boleh Alkitab dibuka ya kan, saudara boleh ikuti saya ya di slide. Saudara, ini perkataan siapa yang akan diingatkan Roh Kudus? Kataku selalu ya, kalau Alkitab Anda melihat ada huruf dia ditulis besar, itu menunjukkan menuju kepada Tuhan. Jadi ada yang namanya peran Roh Kudus yang sangat luar biasa penting. Makanya kenapa hiduplah dipimpin Roh Kudus. Jangan mau hidup dipimpin kedagingan. Ada amin? Sebab apa? Karena roh itu, roh penghibur dikatakan, dia itu diutus untuk apa? Mengajarkan kita. Bukan mengajar kita hanya 1 dan 2, tetapi Alkitab jelas mencatat dia mengajar kita segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Lagi ulangi, sambil tutup mata katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Roh Kudus ajarkan dalam hidupku. Amin, saudara. Apakah Anda bersedia dipimpin Roh Kudus? Ketika engkau memutuskan perkara, baik itu pekerjaan, ya, Anda perlu Roh Kudus menuntun. Bahkan berbicara mengenai apa? Jodoh. Nah, siapa yang sedang berdoa untuk jodoh? Tuhan, di manakah tulang-tulang rusukku? Tuhan, kalau dia sudah dapat tulang rusuknya, tulang rusuk ini lari kemana Tuhan? Doa bertahun-tahun gak jumpa-jumpa, ya kan? Saudara, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ada amin? Amin. Karena apa? Sejujurnya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita merasa diri bijak, Amsal berkata, maka yang sering kita jumpai ujungnya semua bersalahan. Sehingga apa? Cukup banyak yang kami temui, yang saya lihat bahwa ketika orang Kristen, orang konon dikatakan orang percaya, tetapi kadang-kadang belum tentu percaya. Nah ini dia saudara, kalau kita mau jujur ya saudara, pernahkah engkau merenung, saya digelari orang percaya, tapi kadang-kadang kalau kita dengar suara Tuhan, kita percaya atau tidak? Senyum saja kanan kiri jiranmu. Iya kan? Jangan-jangan saya ini orang Kristen tapi kurang percaya. Ya, level percaya itu berlevel-level saudara. Ada level dasar yaitu apa? Orang tidak percaya. Ada level kedua, kurang percaya. Ada level ketiga, orang betul-betul orang percaya, betul-betul percaya. Nah, kita di bagian mana? Haleluya, itu jujur ya. Karena seringkali kita tidak percaya. Bukan tidak tahu loh saudara. Kalau dikatakan baca Alkitab, pastor, awal pagi matahari belum muncul, saya sudah muncul baca Alkitab. Iya kan? Kalau baca Alkitab mah, ya itu basic. Tetapi bicara mengenai orang percaya atau tidak, renungkanlah gambaran kehidupan Abraham.
Sehingga Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham. Ada H di tengah. Dalam bahasa Ibrani itu sering memakai kata-kata konsonan. Bahasa Ibrani nggak ada tulisan atau kata vokal ya. Makanya saudara kalau baca agak susah-susah. Tetapi hari itu Abram, ya kan, lagu yang bahasa Inggris tadi ya, kalau diterjemahkan itu dalam, ya kan. Di dalam kediaman Tuhan, Tuhan diam, ya. Ketika Tuhan diam, masihkah kita percaya Dia bekerja? Nah, macam posisi Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan ada yang namanya ujian turun dalam hidup Ayub, pasti Ayub, kalau dia duduk dengan kita, dia pasti pernah berkata, bahkan kita baca kitab Ayub, kita sudah mempelajari kitab Ayub. Ayub sering berkata, bahkan kalau kita sendiri berkata, mana ada Tuhan ya? Mana Tuhan? Sebab penderitaan Ayub sangat berat. Saudara, saya tidak tahu penderitaan apa yang saudara alami. Tetapi izinkan kita sama-sama sebagai keluarga Tuhan, saya mengingatkan, tetaplah percaya. Ada amin. Dikatakan bahwa di saat Tuhan pun berdiam, tapi Tuhan itu bekerja. Ayo tetap percaya. Dengan bagaimana supaya kita bisa percaya lagi? Dengan kekuatan kita nggak mampu. Kenapa? Anda pulang gereja, kadang-kadang belum tentu doamu dijawab. Belum, betul nggak saudara? Bagaimana kita percaya? Bahkan mungkin beberapa saudara, bagaimana saya percaya kalau Tuhan itu baik? Pulang gereja, tadi kita doa, ya, mungkin dengan maaf kata, waduh suara sampai serak. Tapi ternyata pulang gereja, kita belum melihat mujizat. Saudara, saya mau berkata, ini akan menjadi sebuah apa? Sebuah momen ujian iman di dalam hidup kita. Bukan hanya bukan hanya orang dewasa, anak kecil juga harus belajar. Ya kan? Dia berdoa, saya mau orang tuaku dipulihkan. Aku mau orang tuaku diubahkan. Pulang ke rumah, ternyata masih sama. Jenisnya masih sama, bentuknya masih sama. Ya kan? Dan engkau berkata, kenapa spesies ini kok sama Tuhan? Belum berubah-berubah. Saya mau berkata, hati-hati. Jangan sampai iman kita di tengah jalan kandas. Ada amin? Belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Itu yang memampukan Anda dan saya ketika kita dibawa Tuhan seperti roller coaster, saudara, naik turun menghadapi kehidupan. Engkau tetap steady. Dan yang bukan hanya penting, bukan steady saja, tetapi Anda dan saya, Alkitab berkata apa tadi? Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Jadi ada kalanya di dalam perjalanan hidup kita, berjalan mengikut Tuhan, dari awal kita lahir sampai nanti menutup mata, kita harus banyak belajar. Ada amin? Yang setuju katakan amin. Yang nggak penting belajar nggak usah amin. Ya kan? Sudah cukup tahu pastor. Aduh sudah tahu lah. Ini khotbah. Aduh di YouTube berkali-kali saya dengar pastor. Persoalannya bukan seberapa banyak kita dengar, bukan seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa banyakkah kita menghidupinya dalam hidup kita. Hari ini saudara, sebelum kami ke gereja, ya, saya dengan anak saya Esther, ya, semalam cegunya dipanggil Tuhan. Ya, tiba-tiba tiba-tiba lah, jadi agak mengejut lah bahasanya. Dan saya juga agak terkejut sebab saya agak punya impresi dengan cegu ini. Dia cukup bagus, dia sangat aktif, komunikasi cukup bagus, jadi agak mengejut. Dan singkat cerita, semalam kami discuss, ayolah, saya rasa is good ya, sesuatu yang baik kita bagi penghargaan, penghormatan terakhir kepada cegu ini. Sekalipun dia hanya cegu, tetapi dia pernah meletakkan benih dalam hidupmu. Ayo, jadi tadi kami agak rasing sedikit, tapi puji Tuhan lah, puji Tuhan, Tuhan buka jalan tak jam. Akhirnya kami boleh sampai awal. Satu hal saudara, waktu kami melawat ya, waktu kami pergi melawat, hati saya yang saya sedih yaitu apa? Karena ini belum terima Yesus. Dia belum terima Yesus. Dia juga masih muda. Dia lebih muda dari saya.
Yang saya sedih waktu saya lihat dia body dia, ya. Nampak dia tersenyum loh saudara. Itu yang saya sedih sekali lagi. Kenapa? Dia pergi tapi tidak terima Yesus. Saudara, hal yang sangat menyedihkan di bawah bumi. Pengkhotbah berkata, hidup itu sia-sia. Tapi lebih sia-sia adalah orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Amin. Amin saudara. Sepakat dengan saya. Makanya kita harus berani berkata, juga punya prinsip seperti Paulus, yaitu apa? Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Hidup bagi Kristus. Salam kanan kiri. Ayo cari kawan. Salam. Hidup bagi Kristus ya. Mulai hari ini. Amin. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan ya. Engkau kah sakit kah apakah mati, yang penting dalam Tuhan keuntungan ya. Ya, yang penting hidup bagi, sekali lagi ucapkan, hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus itu berbicara bahwa kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Ketika engkau memutuskan apapun sekali lagi dalam hidupmu, maka dia Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu. Amin. Amin saudara. Segala sesuatu, bahkan lebih ajaib dari pastor. Makanya bergaul dengan Roh Kudus. Karena kami pastor manusia, kadang-kadang nasihat kami bisa juga salah. Contoh ya, memilih pasangan. Tiba-tiba konon lah ya, seorang lelaki handsome datang kepada saudara. Dia pakai baju smart ya kan, dan dia datang kepada engkau. Contoh, saya tak mau pakai nama di sini lah ya. Contohlah nama saudara Nona ya kan, contoh. Dan dia datang kepada engkau, dia berkata, Nona, aku mau menikah dengan engkau. Jangan takut, rumah sudah ada, kereta sudah ada, deposito sudah ada, untuk cucu keturunan 10 pun sudah cukup. Dan saudara begini, hah? Apa yang saudara katakan kalau Anda di posisi Nona? Apa yang saudara lakukan kalau Anda di posisi Nona? Ya, kalau orang dunia itu pasti begini, gak usah tanya pastor, yang ini nih jawaban doa. Kutunggu bertahun-tahun, ya, sehingga saudara sudah berimajinasi. Ketika jadi istri dia, Anda hanya goyang kaki, minum kopi tiap pagi, ya kan, tengok handphone saja. Kenapa? Loh, deposito sampai 10 keturunan loh saudara. Ya, nggak usah kerja. Kerjanya apa? Pergi saja ke beauty salon ya. Dalam setahun ya, operasi hidung, operasi mulut, operasi dagu, semua dioperasi. Akhirnya lama-lama suamimu melihat siapa? Ini macam istriku kah? Istri siapa? Akhirnya saudara nggak sadar, waktu seandainya Anda Nona, seandainya, dan jawabannya Nona ini berkata, ya, gitu kan, langsung nikah, nggak pakai pertimbangan, nggak pakai doa, nggak pakai tanya hamba Tuhan, nggak pakai dibimbing, nggak pakai apapun. Yang penting pakai apa? Yang penting jawaban saja, ya. Tanpa Anda sadari, ketika Anda masuk pernikahan, ternyata engkau melihat pernikahanmu seperti neraka. Siapa yang nanti akan saudara salahkan? Kalau Anda Kristen, kebanyakan orang berkata gini, Tuhan, kenapa engkau kirimkan dia, Tuhan? Saudara, saya jujur mau berkata, mari kita berbicara dari hati ke hati. Seringkali kita merasa kegagalan dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita karena kita tidak pernah mau dipimpin Roh Kudus. Kita seringkali menjadikan diri kita bos. Padahal ketika kita lahir baru, masih ingat saudara? Setiap doa pengakuan dosa selalu kita berdoa apa? Saya selalu kalau ajar,
minta ampun, ampuni saya. Aku undang engkau, aku jemput engkau menjadi tuan dalam hidupku, menjadi bos, nahkoda dalam hidupku. Itu berarti apa? Kita tidak boleh memimpin diri kita sendiri. Ada amin? Ada amin? Kalau setiap orang percaya menyadari dengan kebenaran ini, saya percaya kita tidak menjadi orang yang akan mudah terombang-ambingkan. Ada amin? Akarmu akan makin kuat seperti Ayub. Dibawa dengan gelombang badai seperti apapun, karena engkau dipimpin Roh Kudus, maka engkau akan tetap tegap. Haleluya. Sisi lain saya mau share ya. Kenapa kita perlu begitu penting dipimpin Roh Kudus? Sebab Roh Kuduslah yang menolong kita membuat pembaharuan. Titus 3 ayat 5. Ayo buka Alkitab saudara. Titus 3 ayat 5. Sudah siap? Titus 3 ayat 5. Ayo baca ya. Sama-sama dengan saya. 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh siapa yang kerjakan? Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, waktu Anda dan saya datang kepada, contohnya kita datang dulu ya kepada hamba Tuhan atau sesiapa untuk dibaptis, itu karena dorongan siapa? Roh Kudus. Karena apa? Betapa pentingnya kita itu hidup dipimpin Roh Kudus. Sekalipun hari itu kadang-kadang kita tidak mengerti, atau Tuhan memakai mungkin orang lain ya, bapak ibu kita mendorong kita, ayo dibaptis, ini sudah saatnya. Dan ketika saudara rela, itu sebetulnya pekerjaan Roh Kudus. Ada amin? Dan saudara, bagaimana untuk kita boleh menjaga hidup kita terus dibaharui? Saudara harus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Saat teduh, berdoa, bawa pujian penyembahan ya, setiap hari. Ada amin? Salam kanan kiri. Setiap hari. Setiap hari. Ya, setiap hari, bukan setiap setahun sekali ya. Jangan salah ya. Setiap hari. Ya, jangan jadi kristal. Apa kristal, pastor? Kristen suka datang hanya Natal saja. Kristal ya. Tapi kita menjadi orang yang setiap hari. Nah, kenapa kita juga sisi lain kita perlu untuk hidup dipimpin Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang memimpin kita di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Saya minta kaum Adam baca. Sudah dapat? Kaum Adam baca ya. Yang sudah dapat katakan amin. Boleh kaum Adam berdiri? Ayo semua lelaki ya. Yohanes 13 ayat Yohanes 16, maaf. 16 ayatnya 13. Oke, silakan berdiri. Iya. 2, 3. Yaitu ya. Amin. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Dia akan mengatakan yang akan datang. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kaum Adam ya. Firman ini dikatakan, dia itu siapa? Dia itu adalah roh. Sama-sama ucapkan, roh kebenaran. Jadi karena roh kebenaran itu, Roh Kudus itu sebetulnya sudah tinggal dalam kita. Saudara, setiap hari saya mau mengajak ya, setiap umat CST. Bukan hanya mengajak, dorong, wajib bangun pagi ya. Bangun saja, coba jangan terlalu lari ke sana sini. Duduk sekejap. Katakan, selamat pagi Roh Kudus. Mulai ya, besok pagi ya, atau malam ini mau tidur, selamat malam Roh Kudus. Jadikan dia sahabatmu. Dia sudah ada di dalammu. Amin. Amin. Tapi ramai yang tidak mengajak untuk berkomunikasi. Makanya kadang-kadang ketika kita salah, ya, kita sudah jauh dari Tuhan, Roh Kudus jadi berduka.
Padahal Roh Kudus itu di dalam kita. Dia yang menuntun kita, dikatakan memimpin kita, memimpin kamu dan saya kepada seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, satu hal, ayo belajar untuk tidak menolak. Amin saudara. Ayo belajar untuk taat. Saudara, Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran. Jadi kalau saudara berjalan di jalan yang salah, saudara pasti akan rasa sesuatu di dalammu. Siapa di antara engkau kalau engkau berbuat salah, khususnya Anda yang sudah lahir baru, engkau itu merasa diliputi takut, diliputi gemetar? Saya mau berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Lu kok bahagia, pastor? Itu berarti hati nuranimu, di mana Roh Kudus tinggal, hatimu masih termasuk dengan kelas yang cukup bagus. Tapi ketika engkau melihat, melakukan perkara-perkara yang engkau tahu itu salah dan hatimu tidak bergeming, engkau rasa itu baik-baik saja, maka engkau harus perlu perhatian. Itu menandakan bahwa Roh Kudus itu sering berduka dengan hidupmu. Sebab apa? Dia itu lembut loh saudara. Makanya Alkitab menggambarkan Roh Kudus seperti angin. Roh Kudus seperti apa saudara? Roh Kudus seperti gambaran burung merpati. Kenapa digambarkan burung merpati? Kenapa bukan burung yang lain? Karena ada penelitian berkata, burung merpati adalah satu-satunya burung yang tidak ada empedu. Empedu itu apa? Apa ya? Saudara tahu ya, yang bahagian pahit dari binatang. Jadi ternyata tidak ada yang kebetulan kalau Roh Kudus digambarkan waktu Yesus dibaptis, burung merpati turun kepada Yesus dan akhirnya suara dari sorga berkata, inilah dia anakku yang kepadanya aku berkenan. Saudara, Roh Kudus itu lembut. Kalau engkau ditegur Roh Kudus, kalau Anda dan saya dinasehati Roh Kudus, dan engkau terus berkata, "Hei," maka lama-kelamaan disitulah Alkitab memakai gambaran hatimu mulai keras. Roh Kudus mencegahmu, tapi engkau berkata, "Hai." Ingat, Roh Kudus bukan wes, ya kan? Kalau wes saudara langgar is okay. Tapi kalau Roh Kudus, dia pribadi, dia akan sangat boleh berduka. Amin saudara? Mau hidup dipimpin Roh Kudus? Mau hidup dipimpin Roh Kudus? Saya percaya kalau setiap kita hidup dipimpin Roh Kudus, gereja itu nggak banyak masalah. Ada amin? Salam kanan kiri, hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Amin. Kita nggak banyak masalah. Kenapa? Roh Kudus tegur kita langsung nurut. Nggak usah lah jumpa pastor. Roh Kudus yang membimbing kita kepada kebenaran. Ini jelas loh saudara. Roh Kudus nggak akan memimpin saudara kepada hal yang salah, tetapi Roh Kudus akan memimpin Anda dan saya kepada kebenaran. Next, sisi lain, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kenapa begitu penting? Karena Roh Kudus akan memberikan kita karunia. Dalam 1 Korintus 12, ayo baca ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayo dengan cepat. 1 Korintus 12. Sudah dapat ya? Saya baca buat kita, saudara perhatikanlah ya, sembari slide akan mengeluarkannya. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari..." Jadi saudara, kalau orang itu mulutnya dia berkata Yesus adalah Tuhan, sebetulnya Roh Kudus ada di dalam dia.
Tapi pastor, sikap hidupnya, nah itu lain. Itu lain. Kenapa lain? Berarti orang seperti itu sekalipun Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi dia masih belum terbentuk, dia belum terdidik. Sehingga saudara, orang-orang seperti itu perlu dikasihi, jangan dihakimi, perlu dikasihi, perlu didoakan. Supaya apa? Roh Kudus di dalam dia didengar. Next, ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk tujuan apa? Kepentingan bersama. Saudara, di dalam gereja Tuhan, makanya kenapa saya sangat mendorong dalam gereja Tuhan, jangan adalah roh cemburu. Kenapa tidak perlu roh cemburu? Karena ini ayatnya berkata, di dalam hidup kita Allah itu ajaib. Allah mengaruniakan rupa-rupa karunia. Jadi tidak ada karunia yang dalam 10 orang semuanya sama-sama. Biasanya Tuhan akan bekerja itu berbagai macam karunia. Termasuk bicara mengenai suami istri. Amin. Kadang-kadang Anda baru menikah, ya kan? Anda mau menjadikan suami Anda atau istri Anda seperti dirimu. Boleh nggak, saudara? Kenapa sih dia nggak sama dengan saya? Kenapa sih begini? Kenapa? Ya memang harus tidak sama. Kalau sama biasanya nggak jodoh. Katakan kanan kiri, betul juga ya. Amin. Biasanya seperti itu. Supaya apa? Tujuannya ini untuk kepentingan bersama. Contoh dalam kehidupan kita bergereja, ya. Anda di sini kita CSC rata-rata 30, 40, 50 orang. Semua sama-sama pandai yang namanya menyanyi saja. Nah, siapa yang main musik? Betul nggak? Nanti ada juga semua pandai berkhotbah. Lu siapa yang mau dengerin? Betul nggak, saudara? Rupa-rupa karunia. Dan saya percaya Tuhan memberikannya sesuai dengan capacity di hadapan atau pandangan Tuhan. Anda baca sampai ayat yang ke-11 ya. Ada karunia di mana ada mengadakan mujizat, memberikan karunia nubuat, apalagi membedakan macam-macam roh, memberikan karunia berkata dalam bahasa roh, bahkan dikatakan menafsir bahasa roh, macam-macam karunia memberi, ya. So, ini adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan Anda saya sangat dorong mulai hari ini sebagai kasih umat Tuhan. Anda yang mendapat kasih karunia, Anda harus kenali karunia Anda apa. Ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus itu sangat-sangat suka, dia pasti memberi Anda karunia. Jadi jangan sampai saudara anggap remeh-temeh. Selama Anda hidup, Anda aktifkan karunia yang Tuhan beri. Ada amin? Ada amin? Sebelum terlambat. Oh ya pastor, oh yes. Makanya kita belajar mengenai talenta. Hati-hati saudara. Dalam pengangkatan, salah satu yang sangat penting juga adalah gambaran bagaimana hamba-hamba yang diberikan kepercayaan memegang talenta oleh tuannya. Satu kali tuannya datang dan dia akan tanya, yang satu, kamu buat apa? Yang tiga, buat apa? Yang lima, kamu buat apa? Semua ditanya. Saudara, saya hamba Tuhan, saya juga manusia terbatas. Puji Tuhan, sebetulnya saya pribadi adalah orang yang, ini saya share sedikit. Saya tuh boleh lihat beberapa Anda di sini, jemaat Tuhan yang dibawa ke CST, karunia Anda adalah apa? Hanya saja, bagaimana mengaktifkan karunia Anda, itu sangat dipengaruhi dengan keputusan Anda. Apakah Anda mau atau tidak, itu saja. Sekarang salam kanan kiri, ayo aktifkan karuniamu. Amin. Ayo aktifkan karuniamu. Amin. Yang sudah lahir baru, Anda yang sudah bahkan mengenal karuniamu apa, aktifkan karuniamu.
Beberapa Anda diberi penyataan khusus, ya kan? Mungkin di antara saudara dipakai untuk menyembuhkan. Aktifkan karuniamu. Ketika engkau jumpa orang sakit, jangan didiamin saja. Ya, aktifkan. Kalau engkau tergerak, bahkan kalau saya boleh dorong ya, pergi. Cari orang-orang, kenalan siapa, atau kalau Anda ada masa, berdoa untuk mereka yang sakit. Anda punya karunia apa? Seringkali gereja Tuhan, saya jujur mau berkata ya, gereja Tuhan tidak aktif karena terlalu banyak umatnya tidak mengaktifkan karunia. Ketika Anda aktifkan karuniamu, saudara, mungkin awal engkau hanya punya satu. Nih dengar ya, saya berdoa setiap beberapa Anda nih ya. Roh saudara tajam, dengar ini. Anda awalnya hanya tahu satu, tapi karena engkau setia, Alkitab mencatat orang yang setia, yang 3 dan 5 setia, maka yang satu dikasih satu nggak setia, dipindahkan. Saudara percaya atau tidak, di alam roh ini akan terjadi banyak hal dan bisa terjadi banyak perpindahan? Percaya nggak? Bahkan saat Anda dan saya tidur, itu banyak hal yang terjadi di alam roh. Namanya saja roh, ya kan, abstrak. Kita karena masih ada dalam tubuh, maka kita itu mengenal letih. Kalau kita nggak ada di dalam tubuh, ini kan kemah kita. Ini yang menjadikan kita itu terbatas. Tapi kalau Anda itu roh, ya, Anda pergi kemana, ya kan? Anda menembus segala sesuatu. Saya sering sekali selalu sangat dorong, khususnya orang muda, gunakan karunia. Kalau saya mau bersaksi, saudara, ketika saya sangat remaja ya, saya sering bersaksi. Saya sudah mengaktifkan karunia saya. Hari itu ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan, saya punya kasih mula-mula, aduh rasanya. Yang namanya pergi untuk pelayanan itu, aduh berbunga-bunga. Betul saudara. Saya sempat berkali-kali accident sebab naik motor ya. Terburu-buru. Karena saya cinta pelayanan. Saya melayani bukan hanya di gereja saja, tapi di beberapa pelayanan, persekutuan sekolah, persekutuan university, saya suka melayani. Waktu awal-awal saya dari yang tidak tahu apa-apa, contoh, membawa pujian. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak di training pula. Nah ini saudara, dulu ya zaman saya. Saya punya ketua, saya punya bahasanya kakak rohani, dia berkata, Betty kamu minggu depan bawa pujian. Itu saya dengar nama Betty itu aja gemetar saya saudara. Saya bilang, macam mana bawa pujian? Macam mana bentuknya? Macam mana berkata? Tapi hari itu saya sangat terdorong berkata. Ini dengar saudara, Anda yang biasa Anda terima sesuatu, disuruh sesuatu, dapat perintah sesuatu, awalnya engkau gemetar, tapi engkau berkata yes. Dengar, Anda tidak sadari itu pekerjaan Roh Kudus. Ada amin? Anda mungkin nggak ngerti, tapi saya mau bagi tahu. Dulu saya nggak mengerti, sekarang saya mengerti. Saya cakap iya saja, padahal saya nggak tahu apa-apa, nggak ada background apa-apa. Saya punya family, memang bapak saya pendoa, tetapi tidak terlalu terdedah dalam hal pelayanan aktif di gereja. Saya langsung tak ada basic saudara. Tapi saya mau belajar. Ada amin? Kuncinya mau. Ketika Anda mau melangkah, dan seringkali iman itu harus terjadi diawali dari apa? Mau. Ketika Abraham, dia itu mendapat janji Tuhan, Tuhan berkata, keluar dari kampungmu, pergi. Saudara, Anda tahu atau tidak, Abraham disuruh pergi kemana? Abraham sendiri tidak tahu. Tapi puji Tuhan hari itu Abraham melangkah. Saudaraku yang terkasih, dipimpin Roh Kudus, saya mau berkata, tidak mudah. Engkau harus melangkah, engkau harus bergerak, maka engkau akan melihat mujizat. Seringkali kecenderungan kita adalah manusia suka menunggu-nunggu, ya kan? Saya tengok mujizat dulu lah, baru saya melangkah. Makanya sejujurnya kita tidak pernah bertumbuh di dalam kerohanian kita. Sebab apa? Terlalu banyak pakai pikiran.
Saudara, hari itu ketika saya berkata iya, tapi bukan iya saja. Orang yang bijak ketika dia berkata iya, dia membekali dirinya. Itulah namanya teachable. Saya belajar, saya lihat, saya belajar banyak hal. Waktu saya mengawali bawa pujian, saudara, saya mau berkata, itu yang namanya kipas angin, semuanya ada, tidak panas, tapi tiba-tiba saya macam diguyur hujan, saudara. Semua air keluar. Sebab apa? Nervous. Manusia sejujurnya saya mau berkata, kadang-kadang saya melihat orang Kristen, dia tahu banyak tapi nggak pernah mendobrak. Dia nggak pernah ada breakthrough dalam hidupnya, sehingga apa? Hidupnya seperti itu. Kemudian menurunkan generasi sama seperti itu. Jadi hari ini saya berdoa, Anda dengar firman ini, jangan hanya dengar. Ayo minta Roh Kudus, rema yang menjadikan benih itu, kalau Anda terima, itu memang sesuai dengan panggilan dalam hidupmu. Amin. Saudara mau aktifkan karunia Roh? Anda mau aktifkan karunia Roh? Hidup dipimpin Roh Kudus.